Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wahlul 'uqdatam min lisani nasta'in. Allahumma alhamna ma nusidahum wa ma'afna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Hadirin yang berbahagia, sebelum kajian kita mulai, mari kita lakukan salawat Fatihah untuk guru kita. Yang pertama untuk Imam Nawawi rahimahullah, yang kedua untuk Ibnu Hajar al-Haythami, yang ketiga untuk guru kami yaitu Syekh Zairul Abdillah, Ustaz Bayrawi dan semua yang sudah pernah memberikan kebaikan kepada diri kami. Ala hadami al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan yang berbahagia ini sudah masuk kepada hadis arba'in yang ke-10. 1 sampai 9 saya sudah pernah menyampaikan di sini. Saya sudah 9 kali dan ini sudah 10. Di hadis yang ke-1 dan sampai 9 itu saya sampaikan dengan syarah dari Syarah Al-Wafi dan syarah Imam Daqqaiqi. Itu salah satu syarah-syarah akhir zaman. Artinya di periode kita ini beliaunya masih hidup. Syarahnya saya sampaikan kepada Bapak sekalian. Sekarang karena saya lihat jamaahnya begitu kuat keilmuannya dan semangat menuntut ilmu tinggi, maka saya tingkatkan lagi syarahnya dengan syarah Al-Fathul Mubin yang dikaryakan oleh Syekh Ibnu Hajar al-Haythami, salah satu murid terpopuler dari Syekh Zakaria al-Ansari yang mempopulerkan mazhab Syafi'i hingga bisa berkembang sampai saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadits al-Ashir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sesungguhnya Allah tayyibun suci la yaqbalu illa tayyiban, tidak menerima segala apapun kecuali yang suci. Kalau kita lihat dari yang meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sudah banyak kita ketahui tentang biografinya, dan di samping juga memiliki banyak keistimewaan, beliau juga memiliki beberapa kontroversi. Kontroversi yang dimaksud adalah kebersamaan bersama Rasulullah itu tidaklah kira-kira hanya 3 atau 5 tahun saja, tetapi beliau diceritakan memiliki riwayat hadis sampai 5.000. Ini sesuatu yang janggal kalau menurut para ahli hadis. Jadi kalau setahun itu 360 hari dikali 5 atau dikali 3 tidak sampai 5.000. Artinya ada beberapa teks hadis yang mengatasnamakan beliau. Oleh karena itu di beberapa sirah Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah pernah menegur dari Abu Hurairah itu yang terlalu mudah menyampaikan hadis kepada kaum muslimin. Dan memang dalam suatu kisah dulu pernah Abu Hurairah itu menyampaikan hadisnya dibantah oleh Sayyidina Umar, dan ada Rasulullah masih hidup. Kemudian oleh Rasulullah SAW ditenangkan, kata Rasulullah, memang betul Abu Hurairah itu menyampaikan hadis ini dari saya. Cuma beliau itu sudah diberikan berbagai macam keistimewaan. Salah satunya dari doa Rasulullah SAW yang membuat hafalan beliau menjadi kuat. Nah, ini yang menjadi keyakinan dari para ahli hadis bahwa Abu Hurairah memang memiliki keistimewaan. Di samping juga banyak juga beberapa hadis yang perlu ditimbang-timbang lagi dari penyampaian beliau. Yang kita kenal beliau adalah seorang yang memiliki hewan peliharaan, yang kemudian gara-gara
beliau itu memiliki banyak peliharaan, seolah-olah yang menyayangi kucing, yang memiliki peliharaan itu Rasulullah SAW. Padahal tidak. Yang punya kesayangan kucing itu ya Abu Hurairah yang memiliki nama Abdullah bin Sakhar menurut suatu riwayat. Kalau ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu thayyibun. Kalau dari bahasa Arab yang sederhana, thayyibun itu artinya baik. Tetapi dalam syarah Fathul Mu'in dikatakan thayyibun di situ bukan sekedar baik, tetapi adalah suci. Suci itu apa? Suci adalah terjaga dari segala macam kotoran yang masuk di dalamnya. La yaqbalu, tidak menerima illa thayyiban, kecuali yang hal baik. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah amaral mu'minina, memerintahkan kepada orang-orang beriman lima dengan apa-apa amaro yang telah Allah perintahkan bihi dengan perkara tersebut al-mursalina, para nabi. Jadi Allah memerintah kepada kaum muslimin sebagaimana Allah memerintah kepada para nabi. Ada beberapa syariat yang nabi diperintah kemudian secara otomatis kita menjadi orang yang harus mengikutinya. Tetapi ada beberapa perintah yang hanya nabi saja yang boleh menjalankannya. Contoh, kita dibebankan sholat tahajud, status hukumnya sebagai sunnah, tetapi tidak kepada nabi kita, status hukumnya menjadi wajib. Bahkan dituangkan dalam Al-Quran. Andai kata nabi tidak sholat malam, dipecat dari kenabian. Suatu ketika Nabi Zakaria tertangkap, kemudian dibunuh oleh tentara Romawi yang memusuhi beliau. Ketika dibunuh itu bilang aduh, langsung turun Jibril. Dalam kisah ini diceritakan Jibril bukannya menolong, tetapi malah mengancam Nabi Zakaria. Wahai Nabi, ngomong aduh lagi, pecat kamu jadi Nabi. Ini Nabi nih, yang statusnya berbeda Nabi itu. Makanya asyadul bala, orang yang paling berat cobaannya itu para nabi. Ketika Nabi Allah itu diganggu, maka Allah marahnya luar biasa. Habis pembunuhan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, Allah begitu murka dengan para pembunuhnya. Yaitu siapa? Orang-orang Bani Israel sendiri ternyata dibasmi, habis. Sampai-sampai di Palestina yang namanya orang Yahudi tinggal beberapa keluarga saja, itu pun sudah kehilangan nasabnya. Kebanyakan lari ke Ethiopia, ke Madinah, bahkan ada yang ke Mekah, ada yang ke Eropa. Makanya ada kabar bahwa orang Yahudi ada yang tinggal di Nusantara, itu masuk akal. Karena eranya Nebukadnezar yang membantai bangsa Yahudi itu di negara kita, di wilayah kita sudah ada negara. Dan masuk akal bisa jadi mereka itu berlindung kepada raja-raja pra-Islam. Ya, jadi ketika Nabi mendapatkan sesuatu yang lebih dari umatnya, maka hanya diperintahkan kepada nabinya saja. Tetapi untuk perintah-perintah yang umum, maka pun diberitakan kepada orang-orang kebanyakan. Nabi menikah, kita juga menikah. Nabi sholat tarawih, kita juga sholat tarawih. Nabi jihad paling depan, Nabi jihad. Dan ini juga memberikan perbedaan bahwa ada syariat nubuwah, ada syariat ummah. Kita jangan sampai mengatakan bahwa sesuatu yang ada dalam diri Nabi itu harus kita tiru. Ada beberapa yang tidak bisa ditiru dan tidak mungkin kita tiru, dan ada yang tidak boleh. Salah satunya apa? Mendakwa bahwa dirinya menerima wahyu. Kalau hari ini ada orang yang ngaku menerima wahyu, ya berarti dengan sendirinya dia menghalalkan darahnya untuk orang lain. Karena apa? Orang yang mengaku nabi, ya halal darahnya untuk dibunuh. Maka ada kata-kata la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelahnya. Karena apa? Tidak boleh sekedar ngaku saja, nggak boleh. Ya untungnya kita tinggal di negara yang tidak terlalu mengutamakan syariat, tetapi mengedepankan persuasif. Ada orang ngaku nabi dinasihati, terus ngeyel juga baru dipenjara. Ada beberapa orang yang sudah ngaku nabi yang tobat. Salah satunya itu udah tinggal di Kalimantan, mantan nabi. Orang-orang mantan jenderal di mantan nabi, pernah ngaku nabi. Dan kita harus menerima kembali ketika mereka sudah membatalkan pengakuannya. Nggak boleh lantas hukumnya sebagai mantan nabi, harus hukum, nggak boleh. Ya karena begitu, pertaubatan di umat akhir zaman itu memang sangat mudah dan sangat cepat. Berbeda dengan taubatnya orang-orang Bani Israel. Ketika ada yang menyembah berhala, hukumannya apa? Bunuh.
Teknisnya di mana ya Nabi? Saling bunuh. Waduh, udah berat lagi. Kalau kita bahkan ada yang ngaku Tuhan aja pada hari ini ketika taubat cukup dibilang berhenti aja jadi Tuhan, berarti taubat. Ada orang ngaku Nabi berhenti jadi Nabi, berarti sudah taubat. Mudah sekali masa akhir zaman. Kenapa? Memang begitu kemuliaan dari umat akhir zaman. Bahkan syariatnya dari nabinya pun diberlakukan kepada umatnya. Bahkan umatnya pun mampu membaca wahyu nabinya. Ini luar biasa ya umat Islam. Kita harus bersyukur dengan keberadaan kita pada hari ini. Faqala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Wahai para nabi, wahai para rasul, kulu makanlah minat thayyibat dari yang suci-suci, wa'malu dan berperilakulah sholihan dengan kebaikan atau beramalah dengan kebaikan. Allah memberitakan kepada para rasul untuk makan yang suci, yang baik-baik. Jangan sampai makan yang tidak bagus. Bahkan Nabi kita menerima sedekah saja haram hukumnya, karena diasumsikan atau diilustrasikan bahwa bagian dari sedekah dan zakat itu adalah kotoran. Maka para nabi atau rasul itu dilarang untuk menerima sedekah. Tapi kalau hadiah boleh. Kadang-kadang kita agak sedikit jahil, apa bedanya sih hadiah dengan sedekah? Ketika ada orang yang memberikan hadiah dengan sedekah, itu berbeda dari niatnya para hadirin. Ketika Bapak ingin bersedekah, tentu paling minim-minimnya dari niat bersedekah adalah sesuatu yang tersisa. Sesuatu yang tersisa. Itu bisa saja banyak, bisa saja sedikit, bisa saja bagus, bisa saja sedikit bagus. Tapi kalau hadiah berbeda. Hadiah yang akan diberikan adalah tujuannya untuk menyasar kepada pribadinya. Saya memberi hadiah kepada si A, biar dia baik terus sama saya. Langsung disasar itu pribadinya, bukan dari sesuatu yang tersisa. Ketika kita mau membelikan hadiah, kita langsung menanyakan kepada keluarganya, kira-kira beliau ini sukanya apa ya? Oh, beliau itu sukanya kepada sajadah Turki misalnya. Nah, kita carikan sajadah Turki yang paling bagus, yang paling mahal kalau perlu. Ya semahal-mahalnya sajadah nggak akan seharga mobil Innova. Belilah sudah, akhirnya belikan yang bagus. Dan ternyata orang yang sangat suka, langsung merubah orientasi. Berbeda dengan sedekah. Sedekah itu sekurang-kurangnya mengembirakan saja. Tertinggi dari sedekah adalah menyelamatkan dari kematian. Itu hebatnya sedekah. Maka Rasul dilarang menerima sedekah. Karena apa? Levelnya agak rendah. Kalau menerima hadiah tertinggi. Jadi suatu ketika ada orang yang mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, saya mau sedekah ini kepada engkau. Nggak bisa, saya nggak bisa menerima sedekah. Orang itu langsung berubah akal. Kalau begitu saya mau menghadiahkan. Padahal bendanya sama, bendanya itu sama. Tapi kata Nabi, ketika dia mengatakan sedekah, yang dituju ada yang dikira adalah bahwa saya adalah sama dengan orang-orang yang lemah. Ketika beliau mau mengatakan bahwa saya akan berhadiah, di hatinya dia sedang memuliakan seorang nabi. Ya karena beliau nabi, jadi tahu parameternya jelas. Kenapa? Dari malaikat. Kalau kita nggak bisa, sekurang-kurangnya kita kalau bersedekah jangan sesuatu yang tidak kita suka. Ada makanan kayaknya nggak enak nih, kita nggak suka, kasih ke orang. Kalau mau ngasih orang, kasih yang baik, yang kita juga doyan. Berbeda kalau kita memang sesuatunya itu tidak dibutuhkan atau memang tidak direncanakan. Karena kita seorang pejabat, dapat parcel, kan nggak pantas. Pejabat kok dikasih parcel, nggak pantas. Lalu kita beri itu parcel ke tetangga kita, ya boleh kok begitu nggak? Karena apa? Itu hanya mengalihkan dari sesuatu yang haram untuk kita menjadi halal untuk tetangga kita. Itu apabila kita memahami sedekah seperti itu. Waqala, dan Allah berkata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati, makanlah dari hal-hal yang suci, ma apa-apa razaqnakum, yang telah kami rezekikan kepada kalian. Jadi Allah pun memberikan perintah yang sama kepada kita. Kita nggak boleh makan pungli, nggak boleh makan hasil memeras, memalak, nggak boleh. Berjualan dengan muka yang tidak
ceria saja, tidak ridho, itu kata sebagian ulama mengatakan separohnya itu adalah malak katanya. Jadi ada orang nawar, Pak berapa harganya? 10.000, 8.000 lah, enggak 10.000, 9.000 dah, enggak 10.000. Akhirnya orang itu dengan berat hati, ya sudahlah 10.000 sambil cemberut aja. Itu kurang ridho itu, kurang ridho. Secara akad fikihnya halal dia memberikan uang 10.000 mendapatkan harga yang barang yang seperti itu, tetapi mukanya, air mukanya itu berubah, tidak senang. Itu kata para ulama sebagiannya berarti itu malak, memaksa, karena tidak saling ridho. Makanya saya beberapa kali itu ketemu dengan pedagang yang ya alhamdulillah seperti yang rajin ngaji. Begitu sudah deal itu dia ngajak salaman dulu Pak, senyum dulu dong Pak. Kenapa? Ya iya, berarti kita ridho katanya begitu. Berarti kita ridho. Lebih-lebih lagi orang yang dipaksa bertransaksi. Kalau kita ke minimarket ya, zaman dulu nggak tahu, kalau sekarang mudah-mudahan sudah berubah. Kembali sedikit, mau diambil nggak seberapa, nggak diambil kitanya nggak ridho. Langsung kita ditodong, Pak diganti gorengan ya Pak. Kita nggak perlu gorengan sebetulnya, tapi nilainya kecil. Agak cemberut juga kita, akhirnya ya sudahlah, mau nggak mau. Nah itu kurang ridho berarti yang seperti itu, kurang ridho. Daripada begitu mending para hadirin langsung sedekahin aja. Pak sisa 2.000 Pak, saya nggak punya receh, mau nggak ini kerupuk 2? Sudahlah sedekahan saja. Daripada terima kerupuk juga kita nggak butuh ya kan, udah sedekahin saja. Daripada nanti si pedagangnya halalnya kurang dikit, mending dihalalkan sekalian. Berarti kan dia nambah keuntungan tuh, di samping juga dapat sedekah. Suma kemudian Zakara Rasul bercerita, Arajula seorang laki-laki yutilu safaro yang menempuh perjalanan jauh, as'asa rambutnya berantakan, akbaro badannya berdebu, saking jauhnya perjalanan, yamuddu yadaihi kemudian mengulurkan tangannya ila samai ke langit, berdoa maksudnya, ya Rabbi ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wa mat'amuhu dan makanannya haramun dari diambil barang haram, wa masrabuhu dan minumannya haramun diambil dari barang haram, wa malbasuhu dan pakaian yang digunakannya haramun diambil dari barang haram, wa guzya dan dia diberi makan bil harami dengan hal-hal haram, fa anna maka bagaimana yustajabulahu maka dia akan diijabah atau diterima doanya. Rawahu telah meriwayatkan Muslimun, Imam Muslim. Dalam cerita yang dikisahkan oleh Rasul menceritakan ada orang yang melakukan perjalanan jauh, kemudian dia rambutnya berantakan, berdebu, berdoa. Kalau dari konteks awalnya orang yang melakukan perjalanan itu doanya makbul. Ini dari hukum awalnya. Dari beberapa riwayat dikatakan bahwa ada beberapa orang yang doanya makbul. Salah satunya adalah orang yang dalam perjalanan berat, kemudian orang yang dizolimi. Dalam riwayat dikatakan orang yang sakit. Jadi kalau orang sakit tuh didoainya, kita kan biasanya biar cepat sembuh gitu ya. Kalau orang yang sudah level keimanannya tinggi, dia tidak minta didoakan biar sembuh. Kita yang menanyakan, Pak bisa nggak doain saya? Bapak kan lagi dekat sama Allah, biar saya bisa ini bisa itu. Itu orang yang keimanannya sudah tinggi tuh, yang sakitnya. Maka orang yang sakit akan gembira dengan kunjungan orang yang meminta doa. Kadang beberapa orang yang sakit juga ketika kita datang dia selalu berharap agar diberikan kesembuhan. Padahal dia tidak sadar, bisa jadi sakitnya sedang diangkat derajatnya, atau sedang dilebur dosanya, atau sedang digiring kepada suatu kondisi di mana amalnya percepatan nilainya. Jadi kita jangan tergesa-gesa langsung doakan biar cepat sembuh. Bisa jadi orang itu justru keinginan Allah diberi sakit. Biar apa? Biar derajat keimanannya tinggi. Karena apa? Kalau ditingkatkan dengan ibadah mungkin nggak kuat, nggak nyampe umurnya, atau fisiknya juga nggak nyampe, maka diberi sakit. Yang kedua adalah orang yang
Melakukan perjalanan. Kenapa orang yang melakukan perjalanan itu doanya makbul, doanya diterima? Karena orang yang mengadakan suatu perjalanan itu separohnya itu adalah taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa. Karena dia pergi meninggalkan kampungnya, resikonya besar. Karena resikonya besar, apabila dia menanggung urusan orang lain yang lebih besar, maka dengan sendirinya dia sedang meningkatkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat dari masjid, jarak masjid semakin jauh saja pahalanya semakin besar. Ini kita tidak sedang safar. Kita tidak sedang safar. Ya kita kan dari sini ke masjid nggak seberapa, mungkin kurang dari 1 kilo. Tapi radius semakin jauh dengan masjid, pahalanya semakin tinggi kita ketika kita menuju kepada masjid. Lebih-lebih lagi orang yang safar, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan kotanya untuk suatu urusan, tentunya urusan yang baik, bukan urusan yang bermaksiat. Dia mengangkat tangannya, ya Rob, ya Rob. Kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haythami, kenapa dia mengulang doanya? Karena setiap orang berdoa secara umum dia meminta hanya 2 saja sebetulnya. Kata beliau begitu. Yang pertama dia meminta ini itu, yang kedua dia menolak ini itu. Itu orang berdoa itu saja isinya. Maka dalam teks hadis dikatakan ya Robnya 2 kali. Yang pertama dia minta, ya Allah saya minta ini itu segala macam. Dah, yang kedua ya Allah saya nggak mau ini itu segala macam. Kita kan kalau doa juga begitu. Pilihannya cuma 2, surga, neraka. Neraka yang kita tolak, surga yang kita mau. Ya cuma 2 itu saja. Ini secara umum manusia berdoa. Kata beliau begitu. Kemudian ketika dia berdoa, dia itu memakan makanan yang haram. Sumber makanannya haram. Kata Ibnu Hajar Al-Haythami dikatakan, kalau orang berdoa terus makanannya haram, badannya tumbuh dari perkara-perkara haram, syarat doa nggak dapat. Syarat doa nggak dapat. Berarti Pak, Allah nggak mendengar doa kita. Dengar, Allah dengar. Allah dengar. Dan Allah juga mau mengabulkan sesuai dengan firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Tetapi kita yang menghijab, kita yang menutup, kita yang membuat doa kita menjadi lemah. Sehingga apa? Allah tidak memenuhi permintaan kita. Jadi dalam konteks doa, hakikatnya doa itu sudah diterima. Hakikatnya doa itu diterima. Ada doa-doa yang diukur menurut kapasitas dan kapabilitas kita. Ada doa-doa yang langsung diberikan langsung kepada kita. Ada doa-doa yang ditunda karena dirasa kurang pantas kita minta. Tetapi karena Allah itu sudah berjanji doa mau dikabulkan, maka doa itu disimpan. Di mana? Di akhirat, yang kelak akan diwujudkan dalam suatu anugerah. Ketika kita masuk ke dalam surga, beberapa doa yang tidak berada di dunia akan diwujudkan di akhirat. Mengapa demikian? Karena nabi kita saja doa itu mengikuti sunatullahnya para manusia. Contoh, dalam suatu kisah dikatakan Rasul mengobati Sayyidina Ali. Sekali didoakan sembuh. Di orang yang kedua Rasul menolak. Bukan berarti yang doa kedua Rasul tidak manjur, bukan. Karena doa itu mengikuti kapasitas dari yang memintanya. Ketika ada orang yang berdoa, hatinya bukan mengharapkan doa itu menjadi terkabul, maka buat apa didoakan? Hatinya lemah, hubungan dengan Allahnya itu lemah, maka nggak bisa. Atau doa kita itu sebetulnya doanya pantas dan layak, tetapi menurut Allah, Allah maunya nggak itu. Allah maunya nggak itu, maunya yang lain. Contoh, Maryam itu adalah anak yang diharapkan pada zaman dahulu laki-laki, yang lahir perempuan. Orang tua yang benar itu ya disyukuri saja. Karena disyukuri saja ya sudahlah. Nazar saya tidak saya cabut ya Allah, tetap karena saya dulu nazar ingin meletakkan dia di Baitul Maqdis. Maryam saya letakkan di Baitul Maqdis dengan tempat yang khusus terkunci. Jadi kalau andai kata Maryam laki-laki, maka dia itu akan menjadi mufti di Baitul Maqdis, jadi imam, jadi mudin, jadi juru-juru agama lah pokoknya.
yang akan berceramah dan kemungkinan besar menjadi nabi. Karena dia perempuan, nggak boleh jadi juru fatwa, nggak boleh jadi imam, nggak boleh jadi mudin, nggak boleh jadi hal-hal yang hubungannya dengan keagamaan. Tetapi dia ditaruh sebagai ahli doa, Maryam ini, karena dia gadis yang tidak pernah berkumpul dengan laki-laki, tidak pernah berjumpa dengan orang lain selain keluarganya. Kalau orang tuanya itu mutungan, kecewaan, gampang kecewa sama Allah. Aduh, gimana ya Allah, doa-doa bener-bener dapatnya begini nih. Gimana sih? Sudahlah, udah anak perempuan di dapur aja. Ini kalau bahasa kita itu. Tapi karena ayahnya orang beriman juga, dia tidak batalkan itu ngajarkan. Dan tetap Maryam ditaruh di dalam Baitul Maqdis. Ketika di masa depan justru ayahnya Maryam mendapat cucu Nabi Isa. Mendapat cucu Nabi Isa. Ya secara manusiawi ketika ada anak yang hamil tanpa ada suaminya kan kaget. Ya kaget aja. Allah di dalam Al-Quran pernah nggak mencela ayahnya Maryam? Tidak ada. Sedikit pun Allah tidak mencela ayah Maryam. Karena apa? Lumrah. Dia manusia biasa. Ketika ada anak yang hamil nggak ada bapaknya, ya responnya negatif. Lebih-lebih kita. Ini ada anak nggak pernah keluar sama sekali, hamil, kaget, wajar. Maka Allah tidak memarahi ayahnya. Tapi juga Allah tidak memberikan sesuatu yang membuat ayahnya menjadi dipermalukan. Ketika Maryam diperintahkan untuk meninggalkan Baitul Maqdis, Maryam menerima dengan sepenuh hati. Dan justru Allah abadikan namanya sampai hari ini di dalam Al-Quran. Bahwa perempuan yang paling suci, yang paling agung adalah Maryam. Karena apa? Tidak pernah ngobrol dengan laki-laki. Ketika ditanya, diolok-olok sama Bani Israel aja, "Hei, kamu perempuan gak bener, padahal keluarga orang bener. Masa gadis-gadis punya anak gak punya laki? Siapa yang hamil kamu?" Maryam tidak ngomong sepatah kata pun, langsung nunjuk aja ke bayinya, suruh ngomong bayinya. Kata orang-orang gila itu, mau ditanya malah nunjuk-nunjuk ke bayi. Emang bayi bisa ngomong? Nah, gara-gara ada orang memang bayi bisa ngomong, langsung tuh Jibril memerintahkan kepada bayi untuk berbicara. Langsung bicara, ceramah itu Pak. Langsung ceramah. Dan salah satunya menurut para ulama dikatakan ketika bayi Isa berceramah, pada saat itulah dia diangkat menjadi Rasul. Menurut riwayat yang lain ditolak. Karena pengangkatan Rasul dari Nabi Isa adalah usia ketika 30 tahun. Karena Nabi Isa itu ada fase yang hilang. Kita nggak tahu ceritanya. Kita hanya tahu ceritanya ketika balita, masa kanak-kanak, remajanya hilang. Baru muncul lagi di usia 25 sampai usia 30-an. Baru muncul lagi. Kalau kata para ulama dikatakan di fase yang hilang itu Nabi Isa itu berkelana sambil mempelajari beberapa kitab Taurat, Zabur, dan beberapa kitab dari pendahulu-pendahulunya. Karena metode belajarnya dalam perjalanan, maka tidak banyak diceritakan. Makanya dalam satu riwayat dikatakan dia pernah berjumpa dengan Nabi Yahya katanya. Pernah berjumpa dalam satu perjalanan. Tapi riwayat ini memang sangat lemah. Dari keadaan seperti itu maka kita bisa meyakini bahwa doa itu memang memiliki kapasitasnya sendiri. Kemudian orang yang berdoa tersebut memiliki makanan, minuman, dan pakaian yang haram. Dia berdoa, lalu bagaimana akan dikabulkan doanya sementara semuanya haram? Kata Imam Ahmad, kita beli baju 10.000, uang yang halal itu 9.000, yang 1.000-nya diambil dari cara haram, maka pahala ibadah kita menjadi tertolak kata Imam Ahmad. Kenapa? Ada bagian kecil dari sesuatu yang haram. Makanya kalau kita lihat beberapa orang-orang yang bekerja, orang yang bekerja yang melayani masyarakat ini sangat dekat dengan keharaman. Saya pernah punya kawan Pak di urusan pajak. Setiap hari uang yang tidak halal itu sampai di meja dia, bukan setiap hari, setiap jam. Itu sampai ratusan ribu. Kalikan 8 jam, udah berapa juta. Awal-awal diberikan ke saya. Ustaz, ini dihalalkan gimana caranya? Sudah, saya kasih nih.
ke orang-orang yang lemah di pinggir jalan biar dia bisa makan. Terus belakangan rupanya agak terganggu. Kata beliau, gimana Ustaz? Biar saya nggak diberi beginian. Bisa, saya bilang. Tapi kuat nggak dengan konsekuensinya? Konsekuensinya berat. Secara keduniaan berat untuk kamu sebagai seorang pegawai. Yang pertama, kamu pasti dimusuhi oleh orang terdekatmu. Yang kedua, kamu bakal dikucilkan. Sepanjang kamu kerjanya benar, resiko kamu hanya dimutasi. Akhirnya dia bismillah coba. Uang-uang seperti itu dia tolak. Gak mau. Cuma beberapa hari langsung dimutasi. Dalam 1 bulan seluruh Jabotabek sudah pernah, kantor Jabotabek sudah pernah didatangi, didiami sebagai risiko dari penolakan itu. Saya bilang setelah 3 bulan datang lagi ke saya. Habis ini gimana Ustaz? Siap-siap antar kota, saya bilang. Siap-siap antar kota. Betul. Hari ini beliau lagi dioper sana sini keluar kota. Karena apa? Menolak uang-uang seperti itu. Kalau kita memang biasa menerima uang-uang seperti itu, gimana biar kita nggak dosa? Tidak ada jalan lain kecuali tolak, kecuali kita menjadi bagian dari orang tersebut. Misalnya, Pak, gimana kalau kita terima tapi kita nggak makan? Iya betul, kita memang selamat. Tapi image orang kepada kita sama, image-nya sama. Misalnya kita diberi bagian dari hasil pungli, diterima sama kita. Karena diterima, tahu kita itu barang haram, kita nggak bawa pulang, nggak kita kasih ke anak istri kita. Di jalan kita kasih ke orang yang pakai gerobak, orang yang minta sumbangan di jalanan. Tetapi orang yang pernah memberi itu ngelihat nggak bahwa kita menerima uang hasil pungli? Kan ngelihat. Terlebih lagi para konsumennya ngelihat. Kita akan dikatakan dia mah sama aja Pak. Mau jidatnya hitam, mau jidatnya blok, sama aja dengan duit melotot. Nah itu kurang lebih begitu. Ya kalau Ustadz kan nggak bisa nerima itu karena Ustadz juga nggak di kantor. Ya bisa jadi. Karena memang saya bukan orang kantoran, jadi ya dengan hal-hal itu sangat jauh. Tetapi setiap profesi ada cobaannya, ada gangguannya. Mungkin gangguan dari para ustadz itu bukan itu, gangguannya yang lain, bahkan bisa lebih berat lagi. Maka setiap orang itu memiliki resiko dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Sepanjang yang kita makan itu bukan barang haram, sepanjang yang kita minum bukan barang haram, sepanjang yang kita pakai bukan barang haram, ini kita menjadi sesuatu yang selamat. Maka keharaman itu sangat dekat dengan kita sesungguhnya. Walaupun kalau dalam Al-Quran dikatakan yang namanya barang haram itu ya babi, tetapi Allah bukan mengatakan babi itu haram lalu ketika dimasak dengan baik lalu jadi halal, itu tidak. Allah menginginkan hakikat dari ibadah itu halal. Baju yang kita gunakan kalau berhasil dari mencuri digunakan untuk sholat sah nggak? Kan sah. Tetapi hakikatnya tidak suci, itu diambil dengan cara salah. Makanya kata-kata dari thayyib itu bukan sekedar baik, tetapi suci. Ini baju saya ini dari kepala sampai bawah ini tidak ada yang saya beli, tidak ada yang saya beli. Semuanya hasil hadiah. Yang nggak tahu itu hasil dari orang yang usahanya halal atau tidak. Tetapi secara kasat mata saya melihat sang pemberi ini ada bekerja di tempat-tempat yang wajar, bukan dari tempat-tempat yang haram, bukan dari karyawan pengolahan miras, bukan dari karyawan pengolahan babi, atau bukan dari bandar narkoba. Saya terima. Karena apa? Saya hanya menerima pemberian dari orang yang saya kenal. Kalau tidak kenal tidak saya terima. Ya kalau di sini mungkin yang saya kenal mungkin hanya Pak Agun dengan Pak Fuad Hashim ya. Hanya 2 orang itu yang pemberiannya saya terima, karena yang saya kenal ya 2 orang itu. Bukan berarti saya curiga, tidak. Saya hanya berjaga-jaga saja. Khawatir ada orang yang sembarangan memberi lalu justru merusak keadaan ruhiyah saya. Yang jadi terganggu adalah saya pribadi dan keluarga. Makanya di rumah pun ketika ada orang yang memberi sesuatu, saya langsung tanya, ini dari siapa? Dari anu-anu. Kerjanya apa? Kerjanya nggak tahu Pak, ya sudah nggak usah, kasih ke orang lain saja. Tapi kalau ditanya ini dari siapa? Dari Pak RT. Pak RT usahanya apa? Pak RT usahanya nggak ada Pak.
cuma tadi barusan menang main bola, hadiah lomba bola, ya sudah ganti. Karena ya situ sumbernya harus jelas. Maka ketika kita menerima sesuatu itu dia asalnya tidak jelas, maka berpotensi menjadi haram, maka akan merusak ibadah kita secara keseluruhan. Itu saja yang kira-kira dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya sementara karena kekurangan saya pribadi. Apabila ada yang ditanyakan silakan, dan apabila tidak sudah tutup bisa ditutup langsung dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa a'inna bil khairi wa bika nasta'in. Allahumma alhamna ma nusina wa ma'afina min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Hadirin yang berbahagia, sebelum kajian kita mulai, mari kita baca surah Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Yang pertama untuk Imam Nawawi rahimahullah, yang kedua untuk Ibnu Hajar al-Haythami, yang ketiga untuk guru kami yaitu Syekh Zahirul Abdillah, Ustaz Bayalawi, dan semua yang sudah pernah memberikan kebaikan kepada diri kami. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan yang berbahagia ini sudah masuk pada hadis arba'in yang ke-10. 1 sampai 9 saya sudah pernah menyampaikan di sini. Saya sudah 9 kali dan ini sudah 10. Di hadis yang ke-1 dan sampai 9 itu saya sampaikan dengan syarah dari Syarah Al-Wafi dan syarah Imam Daqqaiqi. Itu salah satu syarah-syarah akhir zaman. Artinya di periode kita ini beliaunya masih hidup, syarahnya saya sampaikan kepada Bapak sekalian. Sekarang karena saya lihat jamaahnya begitu kuat keilmuannya dan semangatnya menuntut ilmu yang tinggi, maka saya tingkatkan lagi syarahnya dengan syarah Al-Fathul Mubin yang dikaryakan oleh Syekh Ibnu Hajar al-Haythami, salah satu murid terpopuler dari Syekh Zakaria al-Ansari yang mempopulerkan mazhab Syafi'i hingga bisa berkembang sampai saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadits al-Ashir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha sesungguhnya Allah thayyibun suci, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima segala apapun kecuali yang suci." Kalau kita lihat dari yang meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sudah banyak kita ketahui tentang biografinya, dan di samping juga memiliki banyak keistimewaan, beliau juga memiliki beberapa kontroversi. Kontroversi yang dimaksud adalah kebersamaan bersama Rasulullah itu tidak kira-kira hanya 3 atau 5 tahun saja, tetapi beliau diceritakan memiliki riwayat hadis sampai 5.000. Ini sesuatu yang janggal kalau menurut para ahli hadis. Jadi kalau setahun itu 360 hari, dikali 5 atau dikali 3 tidak sampai 5.000. Artinya ada beberapa teks hadis yang mengatasnamakan beliau. Oleh karena itu di beberapa sirah, Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah pernah menegur dari Abu Hurairah itu yang terlalu mudah menyampaikan hadis kepada kaum muslimin. Dan memang dalam suatu kisah dulu pernah Abu Hurairah itu menyampaikan hadis-hadisnya dibantah oleh Sayyidina Umar. Dan ada Rasulullah masih hidup. Kemudian oleh Rasulullah SAW ditenangkan, kata Rasulullah, memang betul Abu Hurairah itu menyampaikan hadis ini dari saya. Cuma
beliau itu sudah diberikan berbagai macam keistimewaan. Salah satunya dari doa Rasulullah SAW yang membuat hafalan beliau menjadi kuat. Nah, ini yang menjadi keyakinan dari para ahli hadis bahwa Abu Hurairah memang memiliki keistimewaan. Di samping juga banyak juga beberapa hadis yang perlu ditimbang-timbang lagi dari penyampaian beliau. Yang kita kenal beliau adalah seorang yang memiliki hewan peliharaan, yang kemudian gara-gara beliau itu memiliki banyak peliharaan, seolah-olah yang menyayangi kucing, yang memiliki peliharaan itu Rasulullah SAW. Padahal tidak. Yang punya kesayangan kucing itu ya Abu Hurairah yang memiliki nama Abdullah bin Sakhar menurut suatu riwayat. Kalau ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu thayyibun. Kalau dari bahasa Arab yang sederhana, thayyibun itu artinya baik. Tetapi dalam syarah Fathul Mu'in dikatakan thayyibun di situ bukan sekedar baik, tetapi adalah suci. Suci itu apa? Suci adalah terjaga dari segala macam kotoran yang masuk di dalamnya. La yaqbalu, tidak menerima illa thayyiban, kecuali yang telah hal baik. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah amaral mu'minina, memerintahkan kepada orang-orang beriman bima, dengan apa-apa amaro yang telah Allah perintahkan bihi, dengan perkara tersebut, al-mursalina, para nabi. Jadi Allah memerintah kepada kaum muslimin sebagaimana Allah memerintah kepada para nabi. Ada beberapa syariat yang nabi diperintah kemudian secara otomatis kita menjadi orang yang harus mengikutinya. Tetapi ada beberapa perintah yang hanya nabi saja yang boleh menjalankannya. Contoh, kita dibebankan sholat tahajud